Sayap pesawat dibuat rata agar udara lebih mengalir di permukaannya dan mengurangi hambatan saat penerbangan. Lalu, kenapa ada kait kuning melengkung di sana? Itu jelas memperburuk aerodinamika. Benar, tapi itu juga diperlukan untuk keselamatanmu. Bayangkan, sebuah pesawat melakukan pendaratan darurat di laut. Semuanya berjalan lancar. Pesawat itu meluncur di air. Lalu, sekoci berlayar ke tempat ini untuk mengevakuasi penumpang. Para penumpang keluar dari pesawat melalui pintu darurat yang berada di atas sayap. Sebelum pintunya terbuka, perosotan darurat mengembang. Penumpang harus berjalan di atas sayap dan meluncur di perosotan itu. Tapi permukaan sayapnya licin karena air. Mereka bisa jatuh dan terluka. Untuk mencegah ini, awak kabin memasang tali penyelamat. Mereka mengikatnya satu ujung ke pintu dan ujung tali lain ke ujung pesawat melalui kait ini. Selama evakuasi, orang-orang berpegangan pada kabel, seperti susuran, sehingga tidak jatuh. Mereka juga bisa mengikat sekoci pada sayap dengan tali dan kait ini, agar orang-orang di atasnya tidak menjauh dari pesawat. Omong-omong, pesawat bisa berada di air selama 10 menit sampai 60 jam, bergantung pada model, kondisi cuaca, dan keahlian pilotnya. Pintu utama dan pintu darurat memiliki handle tambahan untuk awak kabin. Saat evakuasi, orang-orang akan panik dan tak sengaja mendorong awak kabin. Agar tidak jatuh, mereka memegang handle ini. Sabuk pengaman di pesawat memiliki fungsi yang sedikit berbeda dari sabuk pengaman di mobil. Sabuk pengaman di mobil melindungimu dari tabrakan horizontal. Saat mengalami turbulensi, pesawat akan bergoyang naik turun. Sabuk pengaman yang kamu pakai di pinggang itu mencegahmu terbentur langit-langit. Awak kabin memiliki borgol untuk penumpang bermasalah. Jika ada yang bersikap buruk dan mengganggu penerbangan, awak kabin berhak memborgolnya ke kursi. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan borgol polisi atau tali kabel. Ini tindakan maksimum yang bisa dilakukan selama penerbangan. Lalu, mereka melaporkan penumpang bermasalah itu ke bandara dan menyerahkannya ke polisi setelah mendarat. Saat keadaan darurat, masker oksigen terjatuh otomatis. Masker ini memiliki fungsi lain yang mungkin tidak kamu tahu. Menyeimbangkan tekanan dan mencegah kepanikan. Tekanan udara bisa berubah karena turbulensi. Jadi, dibandingkan benda lain, masker oksigen membantu penumpang tenang. Kursimu adalah tempat aman. Pelampung di bawah kursimu tidak akan membuatmu tenggelam. Selain itu, permukaan kursi dibuat dari bahan anti-air. Jika air masuk kabin, kursi itu akan membuatmu tidak kedinginan karena kursinya tidak akan basah. Kursi pesawat juga anti-api. Sarungnya bisa mencegah api menyebar ke kabin. Tapi yang lebih penting, ini bisa menyelamatkanmu dari kobaran api. Tentu saja, kemungkinan besar kamu tidak akan perlu menggunakan fitur ini. Tapi merasa aman itu melegakan kan? Kamu bisa menggunakan meja di depanmu seperti buayan. Lingkarkan saja ikat pinggang, selimut, atau handuk di meja itu, lalu luruskan kakimu. Kamu mungkin melihat segitiga hitam di dinding atas kursi. Buat kamu sebagai penumpang, tanda segitiga menunjukkan bahwa kursi itu memiliki pemandangan sayap terbaik untuk mengambil foto paling indah dari pesawat. Tapi, segitiga itu dibuat bukan untuk kameramu. Awak kabin mengawasi kondisi pesawat melalui jendela di bawah tanda ini. Kalau-kalau sayapnya tidak berfungsi, mesin terbakar, atau pilot menerima sinyal tentang adanya masalah. Dalam kasus itu, awak kabin akan dengan cepat mendekat ke segitiga ini dan memeriksa situasinya. Lalu ada kamu, duduk di bawah segitiga ini, melihat sayap pesawat dan berpikir, kenapa sayapnya berada di bagian bawah pesawat? Mereka bisa memasangnya di atas jendela atau tepat di tengah. Sebenarnya, ada beberapa pesawat dengan sayap di tengah atau di atas. Dan semua posisi itu masuk akal. Mesin dan turbin berada di bawah sayap. Itu menjadi jauh lebih mudah diperbaiki karena dekat ke landasan. Dan jika ada pendaratan darurat di laut, sayap berfungsi sebagai bantalan penyelamat. Itu membantu menjaga pesawat mengapung di air. Tangki bahan bakar yang kosong di bawah pesawat juga membantu pesawat mengapung di permukaan air. Tapi, posisi ini memiliki beberapa risiko. Puing bisa masuk ke turbin di landasan pacu. Untungnya, ini mustahil terjadi karena mereka membersihkannya dengan teliti. Pesawat dengan sayap di tengah mendapat hambatan udara paling sedikit. Itu sebabnya pesawat tempur dan pesawat supersonik dirakit seperti ini. Sayap pesawat kargo besar berada di bagian atas rangka pesawat. Berkat itu, pesawat ini lebih dekat ke landasan sehingga mempermudah memuat kargo. Selain itu, lebih aman mendarat darurat dengan sayap tinggi karena puingnya tidak akan masuk turbin. Aerodinamika pesawat ini lebih bagus berkat sayap itu. Pesawat ini mendapat hambatan udara lebih sedikit dan mengantar kargo lebih cepat.
Oksigen di dalam masker adalah campuran zat kimia. Transportasi tabung oksigen terlalu mahal untuk maskapai. Itu memakan banyak ruang dan menambah beban, sehingga menyebabkan konsumsi bahan bakar bertambah. Oleh karena itu, mereka menggunakan generator oksigen kimia. Letaknya di panel yang ada di atas kepala. Ada tabung kecil dengan senyawa barium, sodium, dan kalium. Itu bercampur dan menghasilkan reaksi kimia panas yang melepaskan oksigen dan mengalir ke masker. Lubang kecil di jendela menahan kaca agar tidak pecah. Tekanan udara di dalam pesawat jauh lebih kuat daripada tekanan udara di luar. Perbedaannya sangat besar, sampai udara bisa memecahkan kaca dari sisi lain. Untuk mencegah ini, dibuatlah lubang-lubang kecil. Udara masuk ke sana dan mengurangi beban pada jendela. Omong-omong, bentuk jendela pesawat bundar karena alasan itu juga. Itu ideal untuk pemerataan udara. Kalau bentuknya kotak atau segitiga, aliran udara dengan kelembapan akan terkumpul di sudut. Itu akan membuat kaca pecah. Selain itu, semua air mengering berkat lubang itu. Jendela pesawat dibuat dari 3 lapis kaca. Kaca luar menerima tekanan. Kaca tengah berfungsi seperti pelebur. Lapisan ketiga melindungi kaca kedua dari sentuhan penumpang. Secara teknis, pesawat bisa terbang dengan 1 lapis kaca, tapi akan berbahaya. Mereka juga memasang lapisan tambahan untuk roda. Roda pesawat menanggung beban besar saat pendaratan. Tapi tenang, roda ini tidak akan pecah. Bannya bisa menahan tekanan 5-7 kali lebih besar daripada yang mereka dapatkan sebenarnya. Kamu melihat papan bertuliskan toilet di pintu? Ada slot tersembunyi di bawahnya. Awak kabin bisa membuka pintunya dari luar. Jadi jangan harap ada privasi penuh. Tentu saja penumpang dilarang melakukan itu. Awak kabin bisa membukanya kalau ada keadaan darurat. Saat awak kabin melewati kabin selama penerbangan, mereka selalu menyentuh rak yang berada di atas kursimu. Itu bukan untuk memeriksa apakah kompartemen barangnya tertutup. Di sepanjang bagian bawah kompartemen ini ada handle yang tepiannya bergerigi. Awak kabin memegangnya agar tidak jatuh. Itu cukup berguna, terutama untuk orang yang tidak suka menyentuh kursi yang diduduki penumpang lain saat mau ke toilet. Ada alasan penting kenapa mereka memasang turbin di bawah pesawat. Sebelumnya, mereka memasangnya di ekor pesawat untuk meningkatkan aerodinamika penerbangan. Jika salah satu mesin berhenti berfungsi, kabin tidak akan begitu bergoyang. Ya, pesawat bisa terbang dengan hanya 1 turbin yang berfungsi. Selain itu, dulu sayap pesawat lebih tipis dan ramping karena turbin diletakkan di ekor. Hal itu juga bagus untuk aerodinamika. Tapi ternyata, lokasi turbin di ekor memakan biaya lebih besar. Mesin di ekor sulit dirawat. Dulu mesin ini diletakkan tinggi, jadi orang-orang butuh peralatan khusus dan waktu lebih banyak untuk melakukan perawatan. Tentu saja, itu memengaruhi harga tiket. Mereka mulai memasang turbin di bawah sayap untuk menghemat uang dan waktu. Kamu pernah melihat lampu yang berkedip di kabin sebelum lepas landas? Ini terjadi saat pilot memutus pesawat dari sumber daya listrik bandara dan menggantinya dengan listrik pesawat. Peralihan cepat ini bisa menyebabkan lampu berkedip.